Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la khawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadaratal muktaramin jamaah sholat subuh Masjid Baitul Salam rahimakumullah. Monggo tumrap kula lan panjenengan kita semuanya selalu dan selalu memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Ibu bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita beliau Ustadz Haji Ahmad Jayadi LCMA dari IAIN Bali Songo Semarang yang beberapa waktu lalu kondisinya sakit, tapi alhamdulillah ini sudah sembuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat sehingga bisa menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sebagai bekal di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Monggo kepada Ustadz, waktu sepenuhnya kami haturkan. Tadi bermanfaat bagi kita. Kita melanjutkan kajian kita sampai pada ayat masih yang pertama. Ya, bersabar kata Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang lafaz Allah, ya, lafaz Allah. Pada hari ini kita melanjutkan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Ar-Rahman itu adalah Maha Penyayang. Ada di bawah buku terjemahan Al-Quran, mungkin yang ada ya. Kalau Ar-Rahman diartikan yang Maha Pengasih, ya, non saya tadi Maha Pengasih, ya. Sementara Ar-Rahim adalah Maha Penyayang, ya. Saya tidak tahu ini kenapa diartikan dalam bahasa Indonesia perbedaan pengasih dan penyayang, ya. Kita akan mengetahui nanti hakikat dari pengertian Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir dan ulama tafsir yang lainnya, bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berakar atau berasal dari kata rahmat, ya, rohmah ya. Jadi kedua-duanya adalah berasal dari kata rahmat, ya. Tetapi menunjukkan tentang apa di situ sirah mubalaghah. Jadi yang menunjukkan keduanya adalah dari bentuk masdar ar-rahmah, rahmah, ya. Kemudian dalam bentuk mubalaghah. Apa dalam bentuk mubalaghah itu? Yaitu menunjukkan sangat atau betul-betul, ya. Jadi ketika kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Rahmat dan Maha Rahim. Jadi pengertian secara literal itu tidak bisa kalau kita gambarkan, ya. Jadi nanti akan antum fahami pemahaman yang pertama harus difahami bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu berasal dari kata apa tadi? Ar-Rahmah, rahmat. Rahmat, ya, rahmat. Dalam bahasa Indonesia itu adalah rahmat. Dalam bentuk sirah mubalaghah. Apa sirah mubalaghah? Yaitu kata benda yang menunjukkan sangat. Jadi sangat-sangat apa? Sangat-sangat rahmat kepada hambanya. Ya, itu yang harus difahami. Bahkan Ibnu Jarir mengumumkan dalam pengertian ini hampir sepakat ulama, ya, mengartikan Ar-Rahmanur Rahim itu dalam bentuk berakar dari apa tadi? Dari kata rahmat yang menunjukkan sangat, ya. Jadi sangat belas kasih, sangat lembut, sangat segalanya kepada hambanya, ya. Itu pengertian
pertama dalam sebagian ulama juga mengatakan yang dimaksud Ar-Rahman ini lupa tadi ya, papan tulisnya lupa tadi ya. Insyaallah nanti kalau ini Ar-Rahman sebagaimana yang dinukil oleh ulama adalah Rahmanud dunya wal akhirah. Jadi sifat Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Nanti ada beberapa juga pandangan dari ulama yang hampir sama dengan pandangan ini. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat itu tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Jadi ada yang bersifat am, ada yang bersifat khas. Sementara Rahim war-Rahimu Rahimul akhirah. Sementara sifat Ar-Rahim itu dikhususkan untuk apa di situ? Untuk akhirat. Bisa dipahami ya. Jadi Ar-Rahman adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk di dunia dan di akhirat. Sementara sifat Ar-Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ini berasal dari kata rahmat ya, rahmat ya, rahmat Allah. Sementara Rahim adalah Rahimul akhirah. Jadi yang maha penyayang di akhirat. Di akhirat, hanya khusus di akhirat. Makanya ulama mengatakan sirah atau bentuk sifat Ar-Rahman itu lebih kuat dibandingkan Ar-Rahim. Kedua-duanya sama, memiliki arti apa tadi? Sangat ya, sangat. Jadi sangat penyayang, sangat memiliki rahmat, sangat belas kasih. Tetapi Ar-Rahman itu lebih kuat dibandingkan sifat Ar-Rahim. Itu hampir kata Ibnu Jarir tadi, hampir dipastikan sepakat ya ulama mengartikan Ar-Rahman lebih kuat dalam sifat penyayangnya kepada hambanya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi kalau Ar-Rahman adalah sifat Allah untuk dunia dan akhirat, sementara Ar-Rahim adalah Rahimul akhirah ya. Ada sebagian di antara mereka yang menduga bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu tidak memiliki akar kata ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian ya. Karena apa alasannya? Alasannya karena seandainya memiliki akar kata ya, niscaya tidak dihubungkan dengan sebutan subjek yang dibelas kasihani. Kata mereka yang tidak yang tidak mengatakan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu memiliki akar kata. Kalau pendapat pertama tadi memiliki akar kata yang berasal dari rahmah, sementara pendapat kedua mufassirin yang lainnya mengatakan tidak memiliki akar kata. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-43, wa kana bil mu'minina rahima, dan dialah Allah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nanti akan saya sebutkan perbedaan Ar-Rahmanur Rahim. Sebagian mufassirin mengatakan bahwa Ar-Rahman itu rahmatnya meliputi semua alam semesta ya, semua yang hidup, hewan, tumbuhan, pokoknya semua ya, mau kafir ya, muslim, mukmin, semuanya meliputi Ar-Rahman. Tetapi dalam sifat rahimiyah Allah itu hanya dikhususkan kepada orang-orang mukminin. Hanya orang-orang yang mukmin yang
yang dilingkupi oleh Allah dengan sifat rahimiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa mungkin orang bisa tidak beriman kepada Allah ya, tetapi memiliki memiliki materi yang sangat banyak misalkan ya kan. Karena apa? Karena dalam lingkup Allah, bahwa rahmat Allah ya, rahmat Allah Ar-Rahman tadi itu adalah bersifat umum untuk siapa saja, bahkan untuk semua maujud, semua yang ada di alam semesta ini. Jadi mukmin atau bukan mukmin, fasik, semuanya dalam lingkup rahmat Allah, dalam lingkup Rahman tadi. Tetapi untuk rahimiyah Allah itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam surah Al-Ahzab tadi ya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyayang kepada orang-orang mukminin. Ada juga yang mengatakan ya, ini walaupun pendapat ini nanti dibantah ya, ada yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu nama Ibrani ya. Nah, dari bahasanya orang-orang Yahudi, ada yang mengatakan demikian ya. Kemudian sementara bukan nama Arab maksudnya ya. Dan Ar-Rahim adalah nama Arab ya. Tetapi dalam Abu Ishaq mengatakan pendapat ini istilahnya ya, tidak disukai ya. Jadi tidak relevan begitu ya. Jadi mereka yang mengatakan bahwa Ar-Rahman berasal dari Ibrani, sedangkan Ar-Rahim berasal dari bahasa Arab. Tetapi ini juga dibantah. Al-Qurtubi mengatakan dalil yang menunjukkan bahwa lafaz Ar-Rahman memiliki akar kata bersandar pada sebuah riwayat. Jadi Ar-Rahman tadi ya, asal katanya berasal dari Ar-Rahmah. Ar-Rahim juga berasal dari kata Ar-Rahmah, rahmat. Ya, rahmat. Apa sandarannya Al-Qurtubi? Beliau mengutip sebuah riwayat hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Anar Rahman, akulah Ar-Rahman. Ada yang mengartikan maha pemurah ya, ada yang mengartikan maha penyayang ya. Tapi dari letterlek antum akan memahami ya, dari pengertian yang sesungguhnya dari Ar-Rahman. Jadi Anar Rahman, akulah Ar-Rahman, khalaqtur rahim, aku menciptakan rahim. Makanya pentingnya silaturahim nanti ya kan. Allah betul-betul murka kepada orang yang memutus silaturahim. Salah satu dari keistimewaan yang Allah berikan kepada rahim ya. Apa kata Allah? Khalaqtur rahim, aku menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan aku belahkan salah satu namaku untuk Ar-Rahim. Bayangkan, jadi rahim itu diciptakan oleh Allah ya, dibelahkan dari salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wasalaha wasaltuhu, barang siapa ya yang menghubungkan ya silaturahim tadi, menghubungkan rahim tadi, maka aku akan berhubungan dengannya. Sebaliknya, waman qata'aha qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskan rahim tadi, niscaya akan aku putus atau jauh dari orang yang demikian. Ini pentingnya silaturahim ya. Jadi rahim itu sendiri Allah yang menciptakan ya. Makanya antum tidak bisa menolak, kenapa saya dilahirkan dari bapak fulan dan fulan. Itu juga ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak ya. Kenapa lahir dari seorang Indonesia, pengennya dari
orang-orang barat yang memiliki tubuh yang besar, yang ganteng dan lain sebagainya. Atau misalkan orang Afrika, ya tidak bisa ditolak karena semua itu Allah telah menciptakan secara telah mentakdirkan dari keturunan fulan dan keturunan fulan. Nah, tugasnya bagaimana? Yaitu tadi untuk tidak memutus silaturahim, ya, karena rahim sendiri Allah yang menciptakan. Bahkan Allah tadi mengatakan membelah dari salah satu dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa jelas tadi ya, Al-Qurtubi mengatakan bahwa kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah isim mushtaq tadi ya, yang memiliki akar kata dari kata kerja tadi ya, yang tidak diperselisihkan di dalamnya ya. Kemudian Abu Ali Al-Farisi mengatakan bahwa Ar-Rahman itu mengandung makna umum. Tadi saya sempat sekilas tadi mengatakan ya. Jadi Ar-Rahman itu ada, ini perkataan Abu Ali Al-Farisi. Ya, dikutip juga oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, mengatakan bahwa Ar-Rahman adalah isim atau kata benda yang mengandung makna umum. Jadi dipakai untuk semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kan tadi ya, meliputi siapa saja, meliputi semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kata Ar-Rahim hanya dikhususkan untuk orang-orang yang mukmin. Jadi bagaimana seorang muslim, kita sebagai seorang muslim harus termasuk dari apa tadi, dari bentuk atau liputan Allah dengan sifat rahimiyahnya. Jadi semua berusaha untuk sampai kepada apa tadi ya, mendapatkan sifat rahimiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang membedakan seorang mukmin dengan yang lainnya. Bisa jadi kita seorang muslim tapi belum menjadi mukmin yang sejati. Ya, kita masih dalam lingkupan Allah yang bersifat apa, umum tadi, yaitu sifat Ar-Rahman. Kemudian beliau Abu Ali Al-Farisi tadi menguatkan pendapatnya dengan ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Ahzab ayat 43 tadi, yaitu wa kana bil mu'minina rahima. Jadi bisa dipahami ya, jadi Ar-Rahman itu umum untuk segala rahmat Allah. Bahkan seekor semut pun itu dalam lingkup rahmat Allah ya. Bagaimana mencari makan ya, semuanya. Jadi antum jangan kemudian kita kasih sayang Allah itu sangat naif ya. Kalau hanya diukur dengan materi. Ya, ini yang walaupun kita harus betul-betul bersyukur ketika diberikan nikmat materi, tetapi jangan kemudian menganggap Allah sayang kepada diriku karena aku diberikan apa? Materi. Paham ya? Jadi kasih sayang Allah yang umum tadi juga meliputi siapapun ya, mau non muslim pun, bahkan non muslim yang orang yang paling kaya ya, orang paling kaya di Indonesia, di dunia kan gitu ya. Jadi tolak ukur kasih sayang Allah itu sangat naif kalau hanya diukur dengan materi. Karena banyak orang yang demikian ya kan. Jadi Allah sayang banget sama saya karena diberikan materi yang melimpah dan lain sebagainya begitu ya. Ya, walaupun itu tidak menutup untuk selalu kita bersyukur kepada Allah, tetapi jangan merasa bahwa kasih sayang Allah itu hanya dilihat dari apa? Materi, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya, sangat naif. Nah, bagaimana seorang muslim untuk meraih tadi ya, tidak hanya meraih sifat Ar-Rahman, tetapi yang paling penting adalah meraih sifat Allah, yaitu Rahimiyah Allah. Jadi bagaimana kita misalkan ingin
mendapatkan sifat rohimiyah Allah ini yang sangat mungkin masih perlu bagi kita ya. Dengan ketaatan kita kepada Allah, dengan semua amalan-amalan yang kita lakukan ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa keduanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan makna lemah lembut ya. Ini sebenarnya kalau antum mencontohkan kepada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim di sini ya, mungkin tidak akan pernah orang akan berlaku kasar kepada orang lain ya. Ya kan? Atau mengambil dari contoh dari sifat Allah ini ya. Artinya dengan kelembutan Allah yang maha lembut. Sedangkan salah satu di antara keduanya kata Ibnu Abbas lebih kuat makna rahmatnya, makna lemah lembutnya antara rahimiyah atau rahmaniyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari Al-Khattabi bahwa mereka merasa kesulitan dalam mengartikan sifat ini ya. Makanya terjemahan itu kadang ya tidak mewakili ya maksud dari rahmaniyah dan rahimiyah Allah dalam terjemahan Al-Quran ya, karena memang harus dipelajari ya. Tidak, jadi kata itu terkadang apalagi dalam tafsir ya, itu tidak cukup hanya antum belajar terjemahan Al-Quran kemudian merasa sudah merasa segalanya ya kan. Makanya saya pernah di awal-awal dulu pernah mengutip perkataan ulama Indonesia. Ada beberapa ulama yang mungkin antum nanti lihat di informasi Google ya. Ada beberapa ulama dulu di Indonesia itu tidak setuju ya awal-awal itu Quran itu diterjemahkan. Karena apa? Kandungannya itu sangat luas dalam Al-Quran ya. Jangan sampai kandungan-kandungan yang hanya terbatas antum kemudian ya munculnya radikalisme pun itu juga salah satunya dari itu. Paham ya maksud Anda ya? Munculnya radikalisme hanya memahami Al-Quran secara apa? Secara literal. Dipikir antum tidak tahu harus tahu asbabun nuzulnya bagaimana. Misalkan dalam Al-Quran misalkan ya perangilah orang-orang kufar misalkan. Kalau antum hanya berlandaskan dengan terjemahan ya akan memiliki sifat kebencian kepada siapa, kepada ya kan, kepada selain yang apa yang diyakininya begitu ya dalam agamanya. Padahal kita harus tahu dalam Al-Quran itu ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat di situ. Apa yang maksud dari wajahidil kufar, perangilah orang-orang kafirin tadi. Jadi tidak sembarangan ya asbabun nuzulnya. Ayat ini turun ini ketika terjadi peperangan ini dan di sini. Jadi konteksnya harus tahu. Begitu juga apa yang dikatakan oleh tadi Al-Khattabi. Jadi mereka kesulitan dalam mengartikan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Barangkali sampai mengatakan demikian, barangkali maknanya yang dimaksud adalah lembut. Ya, lembut kepada manusia, kepada makhluk ya. Kemudian mengutip sebuah riwayat, sebuah hadis, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unf. Ini juga pelajaran bagi kita ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Bahwa sesungguhnya Allah itu maha lembut. Dia mencintai sikap lembut. Jangan berkata kasar ya. Ketika bertemu dengan orang lain dengan senyuman, dengan kemudian dalam semua perkara ya Allah sangat mencintai kelembutan. Apalagi antara mungkin suami dengan istri gitu ya, dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh dengan kasih sayang ya. Dan dia memberi kepada sikap yang lemah lembut itu pahala yang tidak pernah dia berikan kepada sikap yang kasar.
omongan yang kasar kepada orang lain, begitu ya. Jadi di antara salah satu makna tadi bersikap lemah, lembut ya, dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan masih tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ya, supaya pemahaman kita tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ya, lebih lagi ya, supaya mendapatkan pencerahan tentang sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kalau antum sholat nanti ya ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan pelan-pelan betul-betul dimaknai pengertian-pengertian ya, penafsiran-penafsiran yang telah saya bacakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Monggo Pak Bambang, monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz Jayadi tadi ya, yang diantaranya adalah kisah dari Ubaid bin Ubaid tadi ya, bahwa kita diwajibkan atau dianjurkan untuk selalu menjalin silaturahim atau beranjang sana antara satu dengan yang lain. Hal ini saya pernah baca dalam sebuah hadis, man sa'a yabsuta rizqahu wa yunsa ajaluhul fajalsi rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan hartanya, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditunda ajalnya, hendaknya saling menjalin silaturahim. Dan di dalam Al-Quran juga bahwa janin sebelum dilahirkan ke alam fana ini, antara misalnya yang kemudian nasib jodoh ini adalah juga ditakdirkan. Ya, bagaimana memahami bahwa kita ketika menjalin silaturahim ini akan dipanjangkan umurnya. Apakah yang di sini dipanjangkan umurnya ini orangnya misalnya bisa juga terjadi benar-benar usianya panjang, dan mungkin apa bisa jadi orangnya itu tidak diberikan umur panjang tetapi karena kebaikannya selalu dikenang sepanjang masa sehingga seakan-akan orang ini terasa masih berumur panjang. Kemudian yang kedua tentang berkaitan kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim tadi ya, yang baru disampaikan bahwa Ar-Rahman ini adalah dari kata rahmat ya, yang sangat, maka di terjemahan juga disebutkan sebagai maha pengasih tanpa pilih kasih. Ini yang maknanya berarti kan meliputi di alam semesta dan bersifat umum. Tadi Ustadz menyampaikan ini untuk semuanya makhluk di alam semesta. Dan Ar-Rahim ini adalah dikhususkan untuk orang yang mukmin, yang ini adalah di akhirat kelak ini. Berkaitan dengan hal tersebut, misalnya ada orang yang mendapatkan salah satu ujian dalam kehidupan sehari-hari, mereka sudah sholat, dia juga muslim, tetapi mereka telah mengakhiri hidupnya dengan secara tragis. Ya, bahkan ini adalah kalau di dalam Al-Baqarah 286 Allah menyampaikan la yukallifullahi nafsan illa wusaha. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Di dalam surah Al-An'am 152 Allah juga mengingatkan la nukallifu nafsan illa wusaha.
Kami tidak membani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Nah, bagaimana dalam menafsirkan bahwa seseorang tadi sudah beriman, terus kemudian dia melakukan mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, ini menurut dalam tafsir di dalam Al-Quran tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk langsung pertanyaan kedua, tadi yang pertanyaan pertama suaranya agak ini ya. Kaitannya dengan ayat ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan taklif ya, taklif di luar kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Begitu juga ujian dan cobaan ya. Insya Allah pada suatu waktu akan saya menjelaskan tentang falsafah al-bala ya, filosofi tentang al-bala, yaitu bala, ujian, cobaan ya. Saya teringat dalam sebuah ayat ya, dalam kalau nggak salah surah Al-An'am 164 saya lupa. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, memberikan ujian kepada manusia bil hasanat. Jadi ujian itu bentuknya dengan kebaikan-kebaikan. Jangan merasa antum kemudian diberikan nikmat oleh Allah itu bukan ujian. Semua ujian yang diberikan Allah, sejauh mana kita mensyukuri atas nikmat Allah ya. Kemudian wasayyiat, begitu juga ujian dengan keburukan-keburukan yang diberikan, berupa yang mungkin bencana ya, kesulitan ekonomi dan semua ujian-ujian yang diberikan kepada manusia. Apa ya fungsinya, apa faedahnya, apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian itu ya harus kita pahami bahwa tidak hanya berbentuk dengan keburukan. Sementara ini kan persepsi kita kan keburukan yang ada ya kan. Ya, kemudian yang harus kita pahami bahwa kebaikan pun yang diberikan Allah itu juga berupa ujian-ujian ya. Ya, intinya jangan kemudian merasa kepedean, istilahnya gitu ya kalau bahasa ininya ya. Makanya ada dalam sebuah riwayat itu dikatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah Subhanahu wa taala menyukai ya seorang hamba, niscaya Allah akan berikan ujian dan cobaan di situ. Jadi jangan merasa, kadang begini ya, orang yang mungkin bermusuhan dengan kita gitu ya kan, kemudian langsung muncul persepsi kita ketika dia diuji oleh Allah, dasar ya, misalkan tuh ya, Allah memberikan apa? Memberikan bala gitu. Jadi bala itu dianggapnya sebagai apa? Sebagai siksaan. Bisa jadi Allah memberikan ujian itu untuk meningkatkan apa? Meningkatkan derajat manusia. Semakin banyak diuji oleh Allah, semakin Allah itu cinta pada hambanya. Tetapi bukan dengan tragis tadi kemudian naudzubillah misalkan bunuh diri ya. Jadi antum harus pahami dulu, bisa jadi ketika diberikan ujian dan cobaan berbagai macam tidak habis-habis karena Allah cinta padanya. Ya, kalau persepsi kita kan enggak, berarti Allah itu benci sehingga apa memberikan ujian cobaan ya kan? Selama ini kan gitu. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian dan cobaan itu terkadang untuk meningkatkan sejauh mana keimanannya. Makanya para nabi dan rasul itu antum tahu ya, dengan umatnya ada yang digergaji, ada yang dibunuh, ada yang
ya kan? Perlakuan sedemikian rupa kepada para nabi dan rasul. Jadi dan ya puncaknya tentunya tidak ada yang melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendapatkan ujian dan cobaan, begitu ya kan. Makanya dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggung semua ujian dan cobaan hamba-hamba Allah, terutama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya harus dipahami dulu ya. Ya memang ada betul ujian cobaan itu untuk memberikan teguran juga ada. Itu masih juga alhamdulillah ya antum. Saya berbuat maksiat langsung ditegur oleh Allah, misalkan kecelakaan. Ada dalam sebuah riwayat itu bahwa jika Allah mencintai seorang hamba, kalau dia melakukan maksiat, Allah itu kan langsung memberikan apa di situ? Memberikan teguran ya. Jangan sampai Allah membiarkan antum berbuat maksiat yang banyak ya. Justru sama Allah diberikan nikmat ya kan. Ada kan banyak ya kayak gitu ya di masyarakat ya. Orang fulan tidak pernah sholat tapi Masya Allah rumahnya luar biasa, mobilnya, rezekinya melimpah. Karena dia seperti itu ya. Jadi apa namanya, ungkapan-ungkapan seperti itu harus difahami ya. Ketika kita berbuat maksiat kepada Allah, kemudian tidak sama sekali ditegur, istilahnya ya. Jadi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikenal dalam istilah agama itu dengan istilah istidraj. Pernah mendengar ya? Istidraj. Jadi Allah membiarkan sampai menumpuk dosanya dan Allah kemudian betul-betul mentragiskan dirinya, mencabut semua nikmatnya Allah. Ya, kemudian menyiksanya tentunya ketika berada di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Jadi apapun cobaan, ujian itu harus dipahami. Ya, semakin banyak ujian dan cobaan, tadi saya gambarkan dalam riwayat, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Jika Allah mencintai hambanya, pasti dia akan memberikan ujian dan cobaan. Dan tentunya cobaan tersebut tidak akan melebihi dari di luar kemampuannya, begitu ya. Pertanyaan pertama tadi kok agak suara, tidak usah pakai mic aja. Nah, oke. Oke, ini pembahasan sebenarnya agak susah ya dalam pembahasan takdir, qada dan takdir ya. Jadi pemahaman ketika Allah Subhanahu wa taala artinya menentukan. Jadi Allah itu sudah mengetahui apa yang akan terjadi kepada si fulan. Misalkan fulan A ya, bahwa umurnya misalkan sekian tahun begitu ya. Jadi Allah itu sudah mengetahui ya apa yang akan terjadi ya, yang sudah dan akan terjadi karena Allah yang menciptakan semua kita kan begitu. Jadi otomatis Allah mengetahui secara terperinci maupun secara global apa yang terjadi pada si A. Ya. Misalkan si A ini kan umurnya 70 tahun begitu ya. Nah, ketika misalkan berumur 60 tahun misalkan ya. Kemudian ya kalau persepsi kita kan jadi kan dipanjangkan umur tadi ya. Maksudnya bagaimana? Apakah dari 70 tahun menjadi 80 tahun? Bukan ya, tetapi yang dimaksud di situ bahwa dengan, karena kita tidak tahu umurnya berapa begitu ya. Jadi dengan amalan-amalan yang bisa jadi misalkan kalau secara pandangan kita
umur 60 tahun itu meninggal misalkan begitu ya dalam pemahaman kita, tetapi karena dia menyambung silaturahmi maka diperpanjang umurnya begitu ya. Itu maksudnya, difaham ya maksud saya. Jadi pemahaman kita mungkin yang pemahaman kita diperpanjang umurnya itu sesuai dengan takdir Allah yang telah Allah putuskan di lauhul mahfuz ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi Allah memanjangkan umurnya. Kemudian tadi kan yang ditanyakan kaitannya dengan umur, bukankah umur telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berkontradiksi, bertentangan dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kita sekarang tidak tahu umur kita sampai berapa. Paham ya? Jadi kalau kita menjalin silaturahmi dalam dalam sebuah riwayat tadi ya, akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz ya, apa yang telah Allah takdirkan kepada kita semua. Paham ya maksudnya? Oke. Jadi tidak bertentangan dengan apa dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Bisa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Pak Ustaz. Saya menanyakan tentang masalah tadi silaturahmi. Cuma saya tekankan, kalau kita orang pernah berbuat jahat kepada kita, apa kita tetap menjalin silaturahmi atau kita memutuskan itu dosa atau enggak? Terima kasih, itu pertama. Kedua, masalah lafaz Pak. Lafaz itu banyak kita tulisan umpamanya di dalam undangan pernikahan atau undangan apa aja, itu tulisannya banyak dengan lafaz Pak. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, dengan apa-apa itu. Dengan tulisan bahasa Arab itu apakah diizinkan apa sebaiknya bagaimana? Tulisan di undang-undangan itu Pak. Nah, akhirnya undangan itu dibuang di sampah, dijak-injak gitu. Itu alangkah baiknya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama tadi kaitannya dengan apa? Silaturahmi. Oke, yang bagaimana? Ya, betul ya. Terkadang ini yang mungkin memberatkan ya. Sangat berat mungkin bagi ujian dan cobaan ketika tetapi dalam riwayat dikatakan orang yang yang menyambung silaturahmi terhadap orang yang memutus silaturahmi itu termasuk orang-orang yang akan diberikan keistimewaan nanti di hadapan Allah ketika di yaumul mahsyar kelak. Mungkin antum pernah mendengar riwayatnya ya. Jadi ketika manusia tidak diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat kelak, maka yang salah satu yang akan mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menyambung silaturahmi ketika dia diputus ya, orang untuk apa? Untuk menyambung silaturahmi itu sangat luar biasa ya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya tentunya dari pemahaman ini kalau kita ingin betul-betul mendapatkan limpahan Allah Subhanahu wa taala di akhirat lah ya. Jadi istilahnya orang yang lulus terlebih dahulu dari pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Dari orang yang menyambung silaturahmi ketika dia diputus silaturahminya, itu luar biasa ya. Jadi dari riwayat itu bisa kita ya harus betul-betul apa tadi kalau kita ingin ini ya, ketika kita diputus padahal kita selalu menyambung kan gitu ya, ada yang ya untuk selalu menyambung tali silaturahmi jadi ya. Dan itu termasuk belas kasih sayang Allah tadi ya. Dalam riwayat yang saya bacakan tadi tentang Ar-Rahim ya, dalam hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua sebenarnya tidak masalah kalau kita hanya mencantumkan lafaz bismillahirrahmanirrahim dalam undangan, cuma kitanya yang harus ya hati-hati begitu ya.
untuk tidak membuang sembarangan ke tempat sampah, lebih baiknya mungkin dibakar terlebih dahulu, atau itu sebagai ta'zim, ya, penghormatan kepada ayat-ayat Al-Quran, ya. Ya, sangat miris kalau kita melihat kertas-kertas dibungkus bahkan dijadikan ada lafaz-lafaz Al-Quran di situ. Antum pernah melihat mungkin, ya, ketika beli apa namanya, ya, beli bawang, beli apa, ternyata kertasnya kertas, ya Allah, ada lafaz-lafaz hadis, ada bahkan lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim di situ, ya. Ya itu karena kekurangan kita tentunya, ya. Harusnya kita betul-betul menjaga, ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis, ya. Nah, Oke, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian berakhirlah acara kajian tafsir pada pagi hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin melihat lagi lewat siaran ulang, silakan bisa lihat di YouTube channel Ustadz BG Channel, atau bisa diketik kajian tafsir Al-Quran Masjid Baitus Salam. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.